Tabi pun, selamat pagi pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali bisa menjumpai Anda dan berbagi informasi pilihan dalam sepekan terakhir. Bersama saya Sylvia Agustina, inilah Lampung Sepekan selengkapnya. Berita pertama hari ini pemirsa, konsep baru pengelolaan Pulau Pasaran menjadi kampung nelayan modern menjadi strategi baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah pusat mendorong program penguatan sektor perikanan dan kelautan melalui Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern. Dorongan itu diwujudkan melalui penetapan 5 kalaju dan 1 kalamo yaitu Pulau Pasaran. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menuturkan pihaknya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan nelayan Pulau Pasaran melalui berbagai program, seperti pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan, bantuan sarana pengolahan dan penangkapan ikan, pelatihan diversifikasi pengolahan ikan, sosialisasi EKPB, dan bantuan permodalan usaha. Ikan-ikan lainnya. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung tidak terlepas dari perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itulah saya menyampaikan apa yang kami inginkan tidak salah. Namanya kakak tua. Kalau kakak ipar, ya hari ini kakak tua saya di bidang kelautan dan perikanan, ya Menteri Kelautan dan beberapa dirjen. Saya ingin perhatian ini akan menjadi lebih fokus lagi karena hampir semua sungai dari zaman dahulu kala hanya dimanfaatkan tapi tidak ada restocking, sehingga ya kalau habis ya habis. Nah oleh karena itulah kan nggak lucu kalau sungainya besar dilepas dengan ikan nila dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo menjelaskan Kalamo Pulau Pasaran merupakan satu dari total 2 kalamo yang ada di Indonesia. Dia berharap fasilitas yang diberikan untuk peningkatan hilirisasi produk perikanan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Adalah peresmian Kampung Nelayan Modern Pulau Pasaran Lampung. Adalah dibangun tahun 2023. Di Indonesia lalu ada 2, satu di sini dan satu di Biak. Ini mendapatkan satu dukungan penuh dari pemerintah daerah dan juga dari mitra kami Komisi 4, Pak Ketua Komisi 4 dari hadir peresmian ini. Jadi ada satu upaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tugas dari Pak Menteri bagaimana membangun suatu tempat di mana aktivitas nelayan itu bersih, bermanfaatan dan terintegrasi. Jadi dari nelayan di sini nangkap teri, ya, kemudian diolah di sini, ada unit pengolahannya yang higienis dan sudah standar karena sudah bersertifikat dan juga berasap. Jadi produksi ini adalah produk yang sudah siap ekspor. Tadi pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman masih menyaksikan sudah diberadakan kerjasama antara operasi pengelolaan di sini dengan eksportir. Dari Bandar Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung. Momentum libur Isra Mi'raj dan Imlek, pusat oleh-oleh khas Lampung yang berada di kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ramai dikunjungi pembeli. Toko pusat oleh-oleh khas Lampung yang berada di kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung mulai ramai dikunjungi pembeli. Koordinator toko oleh-oleh Arya mengatakan libur akhir pekan ini sudah ada peningkatan dibandingkan dengan hari biasa. Namun saat ini pengunjung belum terlalu ramai. Diprediksi membludaknya pengunjung terjadi pada Sabtu dan Minggu. Diperkirakan pengunjung berasal dari luar kota seperti Palembang dan Pulau Jawa. Ya, untuk kita sendiri memang selalu mempersiapkan, ya kan. Ya memang sepertinya ya mudah-mudahan lah ya bahwa untuk minggu-minggu ini akan terjadi namanya kunjungan yang cukup banyak lah ya. Itu harapan kita karena kita melihat untuk minggu-minggu ini memang mendapatkan 2 kali libur nasional ya, yaitu jatuh pada hari Kamis dan juga hari Sabtu. Nah, kita sendiri memang sudah mempersiapkan dari barang-barang apa yang seharusnya memang kita harus siapkan. Contohnya kayak keripik pisang yang memang ini sangat banyak digemari oleh pengunjung.
Dia menambahkan untuk saat ini oleh-oleh yang paling digemari wisatawan yakni aneka rasa keripik pisang, stok keripik pisang tahun ini terbilang cukup aman. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan UPT Instalasi Farmasi Bandar Lampung. Instalasi Farmasi Kota Bandar Lampung menjadi satu-satunya gudang farmasi yang dimiliki Pemkot sebagai tempat penyimpanan obat. Instalasi Farmasi Kota Bandar Lampung sangat berperan penting dalam menjaga dan menyimpan obat-obatan. Hal itu diperlukan untuk meminimalkan kerusakan pada obat. Instalasi Farmasi Kota Bandar Lampung menjadi satu-satunya gudang farmasi yang dimiliki Pemkot sebagai tempat penyimpanan obat. Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, kehadiran gedung baru UPT Instalasi Farmasi dapat memberikan dampak positif, khususnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung yang lebih luas. Melihat gedung instalasi KUPT, instalasi farmasi yang ada di Bandar Lampung, dan kalau sudah punya gedung seperti ini, insya Allah obat-obat kita akan kita siapkan lebih banyak lagi, aman, dan harapan kita juga rumah sakit yang ada di Bandar Lampung ini bisa dititipkan ke kita. Tapi Bunda inginnya kepada KUPT yang sekarang ini, obat-obat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan untuk obat-obat yang di luar generik. Kalau bisa kita juga memberikan pelayanan yang di luar generik. Harganya murah, bisa terjangkau, dan juga masyarakat bisa memanfaatkan. Dan KUPT di sini tugasnya harus banyak informasi. Karena bukan hanya kita saja yang bisa disimpan di sini, tapi orang lain juga, kalau bisa rumah sakit, apotek lain kalau bisa ngambilnya di Bandar Lampung. Maka nanti insya Allah bersama kepala puskesmas, seluruh puskesmas yang ada yang dinakodai oleh Kepala Dinas Kesehatan bersama KUPT, nanti tidak ada obat yang ada di puskesmas itu tidak ada. Jadi harus ada obat semua untuk pelayanan masyarakat Kota Bandar Lampung. Wali Kota juga berpesan kepada para tenaga kesehatan agar dapat terus bersemangat dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Peserta pemilu diminta tertibkan APK, tetaplah bersama kami. Berita selanjutnya pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bandar Lampung memberikan tenggat waktu kepada partai politik dan caleg hingga tanggal 10 Februari 2024 untuk menertibkan alat peraga kampanye karena memasuki masa tenang. Jelang masa tenang pemilu, partai politik diberi tenggat waktu hingga 10 Februari 2024 untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK caleg dan capres-cawapres yang terpasang. Ketua Bawaslu Bandar Lampung Apriliwanda mengatakan pihaknya juga akan menyurati perusahaan reklame yang ada di Kota Bandar Lampung agar APK segera diturunkan. Bawaslu juga telah menyurati partai politik peserta pemilu, tim kampanye, capres-cawapres, dan para caleg agar secara mandiri menurunkan APK-nya, maksimal pada 10 Februari 2024 malam. Ia juga mengimbau kepada pihak pengelola reklame dan para pemilik APK untuk secara mandiri menurunkan APK. Jika tidak, maka akan diturunkan secara paksa oleh Bawaslu bersama stakeholder terkait. Kita sudah berkoordinasi dengan sudah jalan semalam kalau tidak salah itu di daerah jalur 2W Halim itu sudah ada. Kemudian kita sudah bersurat juga. H-7 kita sudah bersurat ke teman-teman parpol peserta pemilu untuk mereka menurunkan secara mandiri. Kita kasih deadline sampai dengan 10 besok. Kemudian dengan teman-teman advertising hari ini kita bersurat juga terkait itu. Kita kasih deadline juga sampai dengan tanggal 10. Kemudian di tanggal 11 kita akan ada apel siaga bersama dengan provinsi di lapangan itu pesertanya PTPS, kemudian dari Pol PP dan SU. Selain itu, sebanyak 2.880 anggota pengawas TPS juga diminta untuk menertibkan APK bersama Pemkot Bandar Lampung di sekitar area dekat TPS. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.
Memaksimalkan angka partisipasi pemilu, KPU Bandar Lampung akan menyediakan kotak suara keliling yang dibawa oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara ke rumah sakit dan rumah tahanan di Polsek. Didampingi oleh pengawas tempat pemungutan suara, KPU Bandar Lampung mempersiapkan skema pemungutan suara serentak. Di antaranya, persiapan pemilihan untuk pemilih khusus yang berada di rumah sakit maupun di dalam rutan. Komisioner KPU Bandar Lampung, Ferry Triatmojo mengatakan, dalam skema pencoblosan pelayanan di TPS akan berlangsung mulai jam 7 pagi hingga pukul 1 siang. Sementara, untuk menjangkau pemilih di rumah sakit dan rutan Polsek, KPU Bandar Lampung mengerahkan 2 orang petugas KPPS. Bukan di lapas ya, di rutan Polsek itu dilayani langsung oleh KPPS. KPPS yang datang ke rumah sakit, ke rutan di Polsek dengan menggunakan istilahnya kotak suara keliling. Kotak suara keliling itu istilahnya berarti 2 orang anggota KPPS didampingi saksi, didampingi pengawas TPS datang ke tempat-tempat tadi untuk melayani pemilih-pemilih khusus. Layanan di TPS itu nanti dibuka mulai jam 7 sampai dengan jam 1. Khusus pemilih pindah memilih atau pemilih pindahan bisa menggunakan hak pilihnya dilayani oleh KPPS di 2 jam terakhir sebelum penutupan TPS. Lalu pemilih dengan menggunakan KTP artinya memang belum terdaftar di DPT maupun pindah memilih yang bersangkutan nanti tetap bisa menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum penutupan TPS atau sekitar jam 12 siang. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Menjelang pendistribusian logistik pemilu, Polresta Bandar Lampung telah menyiapkan 3 regu khusus. Regu khusus disiapkan untuk mengawal proses pengantaran logistik sampai ke tempat pemungutan suara. KPU Bandar Lampung sedang menyelesaikan proses pengepakan logistik yang akan digunakan pada pemilihan umum 14 Februari mendatang. Pendistribusian ini ditargetkan selesai setidaknya sepekan sebelum pemilu legislatif dan pilpres dimulai. KPU Bandar Lampung yang bersinergi dengan pihak kepolisian akan mendistribusikan logistik pemilu secara serentak. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Abdul Waras mengatakan siap mengawal proses pendistribusian logistik. Guna menjamin keamanan, pihaknya juga telah mempersiapkan 3 regu yang akan secara bergantian mengawal sampai ke tempat. Akan mensupport apa yang disampaikan Pak Ketua KPU tadi, intinya bahwa ini KPU kita bersama stakeholder yang ada untuk mensupport KPU sebagai penyelenggara. Kita siap untuk mengamankan, ini hari ini juga kita siapkan proses untuk mengamankan logistik yang disampaikan. Ada 3 regu yang kita siapkan di sini, yaitu terbagi dalam beberapa tip yang siap untuk dijaga di KPU. Di tiap TPS kita ngasih personil Bang di tiap TPS. Ada metode pengamanan yang sudah kita siapkan. Jadi ada 2 personil yang nanti akan meng-cover bisa 12 sampai 14. Tergantung daripada karakter wilayah. Berarti pengamanannya mobil ya? Pengamanannya mobil Pak tiap TPS. Pengamanannya mobil setiap TPS. Ya, ada personil yang bertanggung jawab. Dalam pendistribusian logistik, Kapolres menyarankan untuk dapat menggunakan gedung fasilitas milik pemerintah daerah guna mengantisipasi kerusakan logistik karena cuaca sedang buruk. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Menarik koleksi dari toko barang antik, tetaplah bersama kami. Masih dalam Lampung Sepekan pemirsa, barang antik masih menjadi sesuatu hal yang menarik bagi masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap gaya-gaya bernuansa klasik. Selain memiliki nilai historis yang panjang, keberadaan barang-barang klasik juga banyak dicari sebab punya nilai jual tinggi di pasaran. Maulana Yusuf, penjaga toko Nawi antik yang berlokasi di Jalan Hayam Buruk, Sawah Lama, Bandar Lampung mengatakan pencari barang-barang antik didominasi kaum ibu-ibu. Mereka sengaja datang ke tokonya untuk mencari barang-barang klasik yang bisa dipajang sebagai hiasan di dinding atau etalase rumah. Yusuf mengungkapkan bahwa usaha barang antiknya itu sudah beroperasi sejak 10 tahun silam. Berbagai jenis barang yang dijualnya meliputi perabotan kuno, barang pecah belah, kain adat, hiasan keramik, uang kuno, dan lain-lain. Di tempat ini juga ada barang antik yang bernilai tinggi, yakni kain adat Lohor asal Lampung yang merupakan peninggalan nenek moyang sejak ratusan tahun lalu. Pembeli kita selain memang offline di toko melalui online,
online nasional, bahkan kadang-kadang ketemu pelanggan internasional di luar Lampung, di luar Indonesia juga ada. Pengadaan seperti gelang-gelang pengantin, stiker, kain-kainnya, kain tumpal, segala macam. Tapi selain menyediakan barang-barang antik, di tokonya ini juga menjual uang kuno yang sudah sangat tua, yakni berupa uang logam dan kertas keluaran tahun 1880 dan digunakan untuk sistem pembayaran di suatu daerah. Dari Bandar Lampung, Zainuddin, Metro TV Lampung. Buaya muara berukuran besar ditangkap oleh warga Sragi, Lampung Selatan. Buaya sepanjang 3 meter lebih ini ditangkap karena menyerang warga yang sedang mencari rumput. Beginilah video yang didokumentasikan oleh warga saat detik-detik penangkapan seekor buaya muara berukuran kurang lebih 3,5 meter. Buaya ini sempat membuat warga heboh lantaran menyerang seorang warga yang sedang mencari rumput pada bulan lalu. Usai ditangkap, buaya muara ini kemudian diserahkan ke Dinas Damkar Lampung Selatan untuk direlokasi. Kepala Bidang Dinas Damkar, Ruli, mengatakan untuk selanjutnya pihaknya akan menyerahkan buaya tersebut ke BKSDA Lampung Selatan. Jadi kami kisaran jam 11.20 menerima laporan dari warga Sragi bahwa mereka telah berhasil menangkap seekor buaya yang diduga menyerang warga Sragi bulan kemarin. Berdasarkan laporan tersebut kita terjunkan anggota rescue untuk meluncur ke sana menjemput buaya tersebut untuk kita bawa ke kantor. Selanjutnya nanti akan kita serahkan ke kantor BKSDA. Masyarakat di seputaran sungai sekampung dihimbau untuk tetap waspada karena diduga aliran Wais sekampung di Kecamatan Sragi masih ada buaya lainnya. Dari Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung. Diduga mengalami remblong menyebabkan kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Akibatnya 4 orang korban dikabarkan alami luka berat dan 1 korban meninggal dunia. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan truk dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera Bakauheni, Lampung Selatan. Kecelakaan terjadi diduga akibat salah satu kendaraan mengalami remblong dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Peristiwa kecelakaan bermula dari truk box bermuatan gula pasir melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni. Saat di tempat kejadian kecelakaan, rem truk tidak berfungsi normal dan tidak terkendali hingga menabrak kendaraan lainnya. Di atas, jadi tiba-tiba ya kan dari mobil dari belakang, mobil yang ini kan kelihatan dari atas ada yang ngeblong, jadi nabrak, jeder, ada suara, jadi langsung ke bawah ini tadi, langsung melihat kejadian tadi. Ada motor juga yang kena ya? Kalau untuk masalah motor, untuk korban ini 4 sebenarnya. Jadi yang 2 ini dibawa ke bawah sama ambulan. Nah kalau yang 1 ini tadi sama pengurus sama keneknya ini kan, yang keneknya tadi kan udah mati, jadi tidak diselamatkan. Kalau yang pengurusnya tadi cuman kepecah kepalanya aja, yang lecet. Motor yang paling depan itu. Lecet. Iya lecet. Jadi yang pengurusnya tadi dibawalah ke puskesmas. 22.00 yang melibatkan 4 mobil dan 1 motor dengan korban 4 orang, 3 orang selamat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bebazar dan 1 meninggal dunia. Demikian yang saya laporkan. Akibat peristiwa naas tersebut, 3 orang korban mengalami luka berat, 1 korban luka ringan, dan 1 korban meninggal dunia. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung. Polresta Bandar Lampung menangkap 2 orang komplotan pencuri mobil pickup. Tersangka yakni AA, AK, dan 1 penadah MK. Salah satu pelaku harus ditembak karena melawan saat ditangkap. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung Sepekan. Saya Sylvia Agustina bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterima, para tersangka telah bersaksi di 3 lokasi. Ia menjelaskan AA dan AK ditangkap di kamar kos di Cilegon, Banten pada 6 Februari lalu.
Saat ditangkap, kedua pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga dihadiahi timah panas di bagian kaki. Kemudian polisi melakukan pengembangan dari dua tersangka dan berhasil menangkap MK di rumahnya di Kalianda, Lampung Selatan. Di rumah MK, polisi menemukan 3 kendaraan lainnya yang merupakan hasil kejahatan pelaku AK dan AA. Reskrim Polresta Bandar Lampung, dari hasil pengungkapan ada 3 laporan polisi, yaitu yang pertama laporan polisi nomor 14, kemudian 46 dan 44 di Polsek dan Polresta Bandar Lampung. Ini kita amankan ada 3. Yang 2 ini adalah pelaku untuk pencuriannya dan yang 1 untuk penadah pada barang bukti. Seperti pelaku utama ini ada 3. Mereka dengan sistem mengamati sasaran yang akan dicuri kendaraan tersebut, kemudian setelah diamati maka mereka bertiga ini menentukan hari dan waktunya, dan rata-rata mengambil barang bukti atau mencuri kendaraan tersebut dilakukan pada dini hari. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 6 handphone, 3 unit mobil pickup, dan 1 buah kunci rumah. Kemudian polisi juga menemukan 1 buah obeng yang telah dimodifikasi yang digunakan untuk memutus kabel kunci kontak. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung.